Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah live streaming pada pagi hari ini dilaksanakan oleh Gereja Gloria Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal dan akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Adapun temanya adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai dengan 13 dan dengan subtema beritakanlah Injil. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang ada tertulis dalam firman Tuhan, yaitu pada Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28 yang demikian bunyinya. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingat kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga pertemuan orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah, yaitu dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 sampai ayat yang kedua dengan judul Mari Sebarkan Injil. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Roma pasal 10 ayat 9. Jemaat kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 sampai ayat yang kedua dengan judul Tercurah Darah Tuhanku. Bacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan amanat Tas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 20 ayat 1 sampai 17. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami umat-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami memiliki pegangan yang pasti hanya kepadamu. Arahkan kami di dalam meneruskan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus, agar kami senantiasa mendapat kedamaian dunia ini. Berilah kami Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yaitu dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 20 dengan perikop Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Nades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Ia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Ya saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ya saudaraku'?
Jadi hal ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pribadi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal itu? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, tetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaraku 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianku bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 dan 105. Baiklah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 21 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-46. Sebelum kita bersama-sama memulai firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, ada banyak alasan bagi kami untuk bersyukur kepadamu. Pagi ini Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang malam, dan Kau bangunkan kami dalam kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih atas hari yang baru yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih pula atas semangat hidup yang baru yang Kau berikan bagi kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian firman. Kami mohon berkenanlah Tuhan membuka akal budi dan mata hati kami, agar kami dapat mendalami sabda-Mu demi perkembangan iman kami kepadamu. Kami menyadari bahwa kuasa-Mu tidak terselami. Kami juga menyadari pula bahwa pikiran kami terbatas untuk memahami. Namun kami ingin untuk mengenal-Mu lebih dekat. Kami mencintai-Mu lebih sungguh, dan kami ingin memahami-Mu lebih dalam. Untuk itu kami telah sediakan hati kami yang paling sungguh. Taburkanlah firman-Mu di atasnya, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-46 dalam sebuah perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun
anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka sekarang. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Selamat pagi, ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan kemurahannya. Pada hari ini kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia bersama-sama merayakan hari perjamuan kudus sedunia. Dan bagi orang percaya di Indonesia, kita pada hari ini memperingati hari pekabaran Injil di Indonesia. Nas kita pada hari ini mengambil sebuah tema, mari menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, nas kita hari ini adalah sebuah perumpamaan yang tidak hanya sebatas perumpamaan biasa saja. Mengapa demikian? Karena perumpamaan ini mengandung sebuah perbandingan yang mengungkapkan maksud yang sesungguhnya. Artinya, tiap-tiap unsur dari cerita ini mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Kalau kita melihat dengan apa yang dimaksud tuan tanah, ini gambaran daripada Allah sendiri. Kebun anggur yang dimaksudkan tidak lain adalah bangsa pilihan atau bangsa Israel. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 5 ayat yang ke-1, aku akan menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah bangsa Israel itu sendiri. Lalu selanjutnya yang dimaksud dengan hamba-hamba ini adalah para nabi yang diutus oleh Allah, dan juga anaknya tidak lain adalah Yesus sendiri.
Karena dikatakan bahwa ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Ini gambaran yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketika ia harus dibunuh di luar tembok kota Yerusalem. Kemudian kita melihat yang dimaksud dengan penggarap-penggarap kebun anggur yang membunuh itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dan yang terakhir, penggarap-penggarap lain yang menyewa kebun anggur itu adalah mungkin ini adalah bangsa-bangsa kafir yang mana mereka bukan orang Yahudi atau orang di luar dari bangsa Yahudi. Ini mengingatkan kita, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita adalah umat Israel yang baru. Kita adalah umat yang senantiasa dipanggil oleh Allah sebagai pengikut Kristus, karena Kristus adalah anak Allah yang kita percaya dan yang kita yakini sebagai penyelamat bagi seluruh dunia ini. Kita sebagai umat Allah diibaratkan sebagai kebun anggur, di mana kita ditanami dan dipelihara Allah dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang. Tetapi saudara-saudara, seringkali terkadang kita justru tidak menanggapi kasih yang diberikan itu. Umat Kristen yang baik adalah manusia yang baik dan hidup dalam damai bersama dengan Allah. Tetapi kita sebagai orang Kristen juga harus menjadi pengelor yang diharapkan agar menghasilkan buah-buah dalam kekristenan kita itu. Allah sendiri telah melakukan apa saja untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Namun ternyata kasih yang diberikan oleh Allah itu tidak pernah terbalas. Akibatnya bukan Allah yang menderita, melainkan manusia yang menderita. Dikabarkan bahwa tembok pagarnya runtuh, sehingga orang yang lewat pun akan begitu mudah untuk memetik buah kebun anggur itu. Dalam Mazmur 80 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Selain itu, buah anggur yang dihasilkannya pun ternyata asam dan tidak manis. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebab semuanya itu? Kalau dari pihak Allah, saudara-saudara, tidak ada lagi yang belum dikerjakan oleh Allah. Seluruh yang kita butuhkan dalam hidup kita, apapun yang diperlukan oleh umatnya, senantiasa disediakan oleh Allah. Kalau demikian, pasti ada pihak yang salah di luar daripada Allah. Pihak itu tidak lain adalah umat Allah itu sendiri, umat yang tidak mampu membalas budi Allah. Begitu juga gambaran kemalangan bangsa Israel merupakan kesalahan mereka sendiri, bukan karena tidak asing, tidak pedulinya Allah kepada mereka, bukan karena Allah tidak berbuat apa-apa atas kesejahteraan mereka, melainkan karena sikap mereka yang menolak kehadiran Allah, entah itu melalui para nabi, entah itu melalui utusan yang lain, bahkan melalui putra Allah sendiri. Apa yang salah dari kebun anggur itu? Apa yang salah dari penggarap-penggarapnya? Apa yang salah dari bangsa Israel? Dan apa yang salah dari setiap kita orang percaya? Satu jawabannya adalah karena kita tidak melaksanakan kehendak Allah. Malahan dengan tegas kita sering menolak Allah. Karena itu mereka menderita karena Allah telah memilih Israel dan meningkatkan menjadi bangsa yang kudus dari dirinya.
Dia terus-menerus mengutus nabi-nabinya, membantu mereka agar mau menjawab panggilan Allah. Tetapi semua yang diutus itu tidak menghasilkan buah kesalehan, tidak menghasilkan buah keadilan, bahkan justru diabaikan. Tetapi Israel, khususnya para pemimpin yang menyingkirkan para utusan Allah itu, akhirnya tidak hidup dalam kesejahteraan. Secara membuktikan mereka hidup dalam kehancuran negara, kehancuran bangsa, bahkan kehancuran agama mereka. Mereka kehilangan pula kedudukan istimewa mereka sebagai terang di antara bangsa-bangsa lain. Nasib Israel dapat terjadi juga atas kita sebagai gereja Tuhan, karena kita sebagai anggota dari gereja itu. Gereja telah mengambil alih tanggung jawab Israel sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia dewasa ini. Allah menganugerahkan kepada setiap kita, gereja, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah mempercayakan pula kepada kita tugas dan tanggung jawab Kristus untuk membangun kerajaan di tengah-tengah bumi ini. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, di mana tempat kita bisa bekerja bersama orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga Allah senantiasa memberikan kita kehidupan, memberikan kesehatan, kemampuan untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan juga memberikan kita keluarga, sahabat-sahabat, orang tua, anak-anak, dan kaum kerabat. Melalui mereka itu, supaya kita bisa menikmati kasih daripada Allah, kita bisa hidup dalam kehangatan, kita hidup dalam pengorbanan bersama, kita hidup dalam pengampunan, kita hidup dalam perlindungan, dan kita hidup dalam bimbingan Allah kepada kita. Fasilitas yang kita butuhkan untuk mengalami kebahagiaan dan membahagiakan orang lain merupakan sarana untuk menampakkan kerajaan di tengah-tengah dunia ini, dan itu sudah diserahkan ke dalam diri kita. Untuk itu, melalui kesatuan gereja, hal ini juga harus dinampakkan dalam hidup kita hari lepas hari. Pertanyaannya adalah, bagi kita, apakah kita sudah menghasilkan buah-buah sukacita, buah-buah damai sejahtera, dan kebebasan seringkali masih jauh dari hidup kita di tengah masyarakat kita. Seringkali kita begitu susah memikirkan, apalagi melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang suci, melakukan yang manis, dan melakukan yang sedap didengar. Sebab kita masih terlalu sering khawatir untuk banyak hal dalam hidup kita, ataupun kita mungkin terlalu sibuk dengan kepentingan diri kita, kepentingan kelompok kita sendiri. Tak jarang yang terjadi justru sebaliknya. Kita terjebak dalam ketakutan, kita terjebak dalam kecemburuan, dalam iri hati, dalam kecurigaan, bahkan dalam kesombongan, dalam amarah, dalam keinginan untuk selalu balas dendam, dan lain sebagainya. Semuanya itu sering membuat kita justru tidak berdaya. Pada dasarnya itu petanda kita tidak percaya atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita hidup secara duniawi belaka. Akibat yang terjadi, kita tidak pernah menghasilkan apa-apa untuk keselamatan sendiri, terlebih-lebih untuk keselamatan orang lain. Kalau demikian halnya, maka kita adalah kebun anggur yang tidak berguna di hadapan Allah. Tetapi pada hari ini, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, mari kita senantiasa menanggapi rahmat Allah itu untuk membangun kerajaannya di bumi ini, dan tidak membiarkan tugas itu dialihkan kepada orang yang lain. Untuk itu, mari kita semua, khususnya yang masih diberikan kesempatan hidup bagi Tuhan, dari Tuhan sampai pada pagi ini, kita melihat kehidupan kita kembali. Apakah selama ini
kita sudah menjadi penggarap-penggarap yang baik? Apakah selama ini kita sudah menjadi ranting-ranting ataupun kebun anggur yang menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan? Ataukah justru kita tidak ada bedanya dengan penggarap-penggarap yang menolak para nabi dan tawaran kasih dari Allah, bahkan menolak pengorbanan putranya sendiri? Maka dari itu, di masa saat ini kita perlu menyadari buah macam apakah yang telah kita hasilkan sebagai orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita, sekaligus menguatkan dan menopang gereja dan kita semua dalam rangka perjamuan kudus di hari pekabaran Injil Indonesia dan hari perjamuan kudus sedunia hari ini. Bukan karena kita adalah orang yang benar, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang mau selalu hidup di dalam kebenaran dan dibenarkan oleh Tuhan. Dalam perjamuan kudus, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau hadir, yang mau datang, yang mau memenuhi undangan kepadanya. Hanya saja untuk menikmati keselamatannya ada harga yang selalu harus kita bayar, yaitu kita memberikan seluruh keberadaan hidup kita hanya bagi namanya. Bersediakah kita mengikuti Tuhan tanpa syarat itu? Sebenarnya ini merupakan sebuah permintaan yang susah, tetapi gampang tapi susah. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pada hari ini kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk ampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Oleh perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan-Ku, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan Tuhan, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dalam menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolong kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami harus memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan ampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disebutkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketika bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. Sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksakan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan daripada Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh dan menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya akan menyatakan syukur kepada Allah dan tidak berkata-kata sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak ikut serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Sembari bersilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua dipersilakan berdoa dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala Ia diserahkan, yang mengambil roti dan sudah mengucap doa syukur, yang membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditempatkan untuk ampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendekatkan diri kita bersatu dalam doa. Pujilah Tuhan yang jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan yang jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya, yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang membebaskan nyawa dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia banyak sabar dan kasihnya berlimpah. Ia tidak menghadik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasihnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, jauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa yang dalam surga, kami juga bersyukur pada hari ini kami telah boleh merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa senantiasa ya Tuhan memberkati program-program dari Gereja Kalimantan Evangelis, entah itu bidang pekabaran Injil, kegiatan pekabaran Injil, dan juga PKB. Senantiasa memakai mereka semua ya Tuhan untuk senantiasa mewartakan kabar baik ini bagi seluruh masyarakat, sehingga banyak jiwa yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, peristiwa upaya pencegahan pandemi COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kami. Berkati setiap garda terdepan yang memberikan dirinya untuk melayani banyak orang. Beri mereka kekuatan dan kesehatan, dijauhkan mereka dari hal-hal yang bisa merusak kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat sinode, resort sampai ke jemaat. Kau senantiasa menuntut setiap pelayanan yang kami lakukan. Tangan kasih Tuhan tetap menguatkan setiap kami. Berkati setiap rumah tangga kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semua boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam penambahan usia, kiranya mereka telah diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang dalam hidupnya. Yang berulang tahun dalam pernikahannya, supaya mereka tetap hidup dalam keharmonisan, sehingga mereka tetap memperlakukan kasih dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk setiap rencana harapan yang ingin kami lakukan. Tangan kasih Tuhan senantiasa menyertainya. Berkati generasi kami, anak-anak kami yang masih dalam taraf pendidikan, baik di bangku kuliah atau sekolah, atau mereka pun yang sudah mendapatkan pekerjaan. Berkati mereka semua, biarlah boleh menjadi generasi berkat bagi setiap keluarga kami, gereja Tuhan, dan orang lain di sekitarnya. Kami tidak tahu minggu yang bagaimana yang harus kami hadapi, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kuat untuk menopang kami. Untuk itu kami ingin serahkan hidup kami dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus, yang bagi Bapak, Ibu sidang jemaat sekalian yang masih beribadah di rumah bisa menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus melewati amplop persembahan seperti ini, dan nantinya diserahkan kepada majelis jemaat GKI Tunggal. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan seterusnya. Kusuka menuturkan. Yesus,
Sidang Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ada saat teduh bagi kita. Kami persilakan. Baik bagiku.